Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini kita akan belajar yaitu bab 22 DNS server, autoris DNS server. Poin-poin yang kita akan belajar yaitu yang pertama konsep autoratif DNS server, yang kedua clone Debian untuk web server, yang ketiga konfigurasi zone file, yang keempat konfigurasi forwarding file, yang kelima konsep forwarding DNS server, yang keenam verify konfigurasi restart server, yang ketujuh pengujian autoritatif DNS server. Masuk ke materi yang pertama yaitu konsep autoritatif DNS server. Pada video sebelumnya saat laptop akan mengakses facebook.com, laptop itu harus meminta IP-nya. Kalau lokal DNS akan meminta IP lagi ke google.com. Tetapi pada materi kali ini saya akan menghilangkan request IP ke Google. Jadi jika laptop ingin mengakses facebook.com, lokal servernya itu sudah memiliki IP-nya. Jadi kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat request data ke internet. Materi yang kedua yaitu clone Debian untuk web server. Untuk topologinya, clone Ubuntu itu akan mengakses web servernya melalui lokal DNS. Nah, disingkat DNS itu adalah Debian server. Jadi Ubuntu akan mengakses web server melalui Debian server. Nah, di sini pada web logbook Debian servernya itu kita clone saja. Ini kita klik kanan, lalu kita klik clone. Nah, di sini saya akan menamainya itu web server. Lalu kita selesai. Nah, di sini kita tunggu ini mengclone. Nah, di sini kita login pada web server. Lalu kita masuk ke router. Nah, saya akan mencek IP address-nya dengan menggunakan perintah IPA. Nah, di sini akan muncul IP 110.10.10.2 karena itu merupakan cloningan dari Debian server, jadi web servernya memiliki IP yang sama dengan Debian server. Lalu saya akan menggantinya menggunakan nano lalu enter. Lalu di sini pada address-nya ganti 10.10.2. Nah, kalau sudah kita kontrol OMX. Setelah itu kita bisa ketikkan sistem ctl restart networking dan sini enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP-nya itu sudah ganti. Setelah itu kita bisa ping hotmapan. Dan ping google.com. Nah, dia TTL, dia bisa juga kalau kita bisa buat host. Nah, kita menggunakan nano slash /etc slash host name. Lalu enter. Nah, di sini kemudian kita ganti menjadi SPA ticket. Lalu kita kontrol OMX. Nah, di sini kita juga mengganti nama hostnya. Kita tekan. Nah, lalu di sini SPR satunya kita ubah menjadi SPR 1 Debian, SPR 3 Debian. Nah, kalau sudah kita kontrol OMX. Nah, lalu saya akan coba exit. Nah, di sini dia belum berubah, jadi di sini saya akan coba exit. Exit lagi. Nah, dia sudah berubah menjadi SPR 3 Debian. Lalu kita coba login. Nah, di sini dia juga sudah berubah menjadi SPR 3 Debian. Lanjut materi yang ketiga yaitu konfigurasi zona file. Di sini saya sudah berada pada root Debian server. Kita akan install Win 9. Kita ketikkan sudo apt install Win 9. Nah, jika sudah, kita ketikkan cd/etc/bin enter. Setelah itu kita ls. Nah, di sini kalian bisa lihat itu terdapat banyak file. Saya akan mengkonfigurasikan forwarding zona file. Saya akan mengkonfigurasi forwarding zona untuk domain dan referensi zona. Untuk IP kita bisa ketikkan nano lokal. Nah, di sini di bawahnya ini kita tambahin zone alia.com, ketik ini, lalu enter tab 1 kali, kita ketikkan title master titik koma, enter tab 1 kali file ini /bin/dp/alia tanda petik titik koma, enter tutup kurung titik koma, enter, lalu zone tanda petik explore in /adr apa tanda petik kurung buka, enter tab 1 kali titik master titik koma, enter tab 1 kali file tanda petik /etc/bin/db titik explore tanda petik titik koma, enter tutup kurung titik koma. Lalu kalau sudah kita kontrol OMX. Lalu untuk mengeceknya kita menggunakan perintah get name.conf.local lalu enter. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lanjut materi yang keempat yaitu konfigurasi forwarding file. Nah, di sini saya sudah ls. Nah, di sini itu banyak file yang bisa kita gunakan sebagai template. Nah, di sini saya akan membuat file dp lokal dengan menggunakan cp dp titik lokal titik afilia. Nah, untuk konfigurasi lokal. Nah, di sini kita enter. Kemudian kita ls. Nah, di sini dia sudah ada db, lalu kita bisa ketikkan nano db afilia. Nah, ini nano titik db afilia, lalu kita enter. Nah, di sini ada lalu kita ganti pada bawahnya. Yang pertama kita ganti S1 dan db-nya kita ganti menjadi 10.10.10.2. Lalu kita hapus yang bawah, jadi kita cukup pakai 2, lalu kita bisa enter, lalu dua kali, lalu tambahkan lalu kita tab in tab A tab halo, masukkan IP web server yaitu 10.10.4. Pastikan
Pilih tab affiliate.com. Jika sudah, kita bisa Ctrl O M X. Lanjut materi yang kelima yaitu konfigurasi reverse file. Nah, ini kita ketik ls alphabet. Nah, saya akan membuat file dp.10 dengan mengcopy file dp.127. Nah, di sini kita ketikkan cp dp spasi dp.127 dp.10. Lalu kita enter. Lalu kita bisa konfigurasikan dp.10. Lalu kita bisa konfigurasikan dp.10. Lalu enter. Ini adalah contohnya, kita ganti menjadi affiliate.com dan rootnya kita ganti affiliate.com, serialnya ganti di sini, serialnya kita ganti 5. Setelah itu pada localhost ganti menjadi ns1affiliate.com, lalu bawahnya add ganti menjadi 2. Setelah itu localhostnya yang bawah itu menjadi ns1affiliate.com. Setelah itu kita bisa Ctrl O M X. Untuk materi yang kanan yaitu verify konfigurasi restart server. Nah, kita mau cekkan apakah ada yang error atau tidak dengan ketikkan name tab check on. Lalu kita enter. Nah, di sini jika tidak muncul apa-apa berarti konfigurasinya berhasil. Lalu kita ketikkan name check. Affiliate. Nah, di sini akan muncul angka berarti konfigurasinya sudah benar. Lalu kita ketikkan name. Instruct aktivitas dp.10. Nah, ini kita enter. Nah, jika muncul serial 5 juga berarti sudah benar. Lalu kita restart dengan menggunakan sistem ctl restart bin 9. Lalu enter. Nah, begini ya, berhasil. Lanjut materi yang terakhir yaitu pengujian autoritatif DNS server. Nah, di sini kita login ke Ubuntu lalu kita masuk ke root. Nah, di sini kita ketikkan /etc/resolve.com. Enter. Nah, di sini kita pakai server. Lalu kita ganti IP-nya. Nah, di sini name servernya yang pertama itu kita kasih lalu kita IP-nya 172.8.8.8.8.8.4. Dan di sini kita tambahkan IP-nya 10.10.10.2. Lalu kita Ctrl O M X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.